saya Saleh Afif Farahab, peserta Latsar CPNS tahun 2020, Angkatan 99, nomor absen 31 dari Kabupaten Padang Lawas. Pada tanggal 24 bulan 10 kemarin, kami menerima mata pelatihan komitmen mutu yang disampaikan oleh Bapak Iranus Goda. Komitmen mutu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen menurut KBBI adalah perjanjian keterikatan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan mutu menurut KBBI adalah ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf, atau derajat kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Jadi, komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk jasa berupa ukuran baik dan buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang bermutu harus berlandaskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, kreativitas, dan inovasi. Efektivitas berarti sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Kinerja organisasi lebih diarahkan kepada tercapaiannya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat dilihat dari kesenangan mendapatkan produk jasa yang sesuai atau bahkan melebihi harapannya. Efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari performance untuk mencapai target tertentu mutu, kuantitas, ketepatan waktu, alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan. Kedua, efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Efisiensi dapat diukur dari ketetapan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat diketahui ada tahunnya tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar dari alur. 3. Kreativitas menurut Utami Munandar adalah salah satu bentuk dari aktualisasi diri yang menjadi kebutuhan setiap individu. Kreativitas butuh dikembangkan sehingga dapat memberikan kepuasan pada diri sendiri sekaligus bermanfaat untuk membacakan persoalan tertentu. Pengertian kreativitas merujuk pada suatu arah, yaitu hal yang baru dan solutif. Hasil dari suatu kreativitas manusia memiliki karakteristik, yakni nilai guna yang tinggi bagi kehidupan. Kreativitas membutuhkan dorongan, salah satunya adalah rasa ingin tahu. Manfaat dari kreativitas antara lain menjadikan kehidupan lebih mudah, meningkatkan semangat, dan memicu terjadinya inovasi. Sedangkan inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi bisa muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Bisa dipicu oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi dapat terjadi pada banyak aspek, misalnya perubahan produk, barang, dan jasa yang dihasilkan, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem manajemen, serta mindset orang-orang yang ada dalam organisasi. Proses inovasi dapat terjadi secara perlahan atau evolusioner, dan bisa juga secara tepat atau revolusioner, tergantung kecepatan proses berpikir, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung proses implementasi, dan keberanian untuk mengungkap inovasi tersebut. Kesimpulannya berarti, sesuai fungsi, tugas, dan peran ASN di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN berfungsi sebagai pelayan publik. Maka ASN harus berkomitmen terhadap negara dalam pemberian pelayanan dan sikap disiplin yang berkualitas untuk selalu mengikuti peraturan yang menjadi konsekuensi dari identitasnya sebagai ASN. Jadi, nilai komitmen mutu merupakan janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberikan kepuasan kepada stakeholder. Nilai komitmen mutu juga merupakan sikap agar ASN mampu menjaga keefektifan dan efisiensi mutu kerja. Komitmen mutu ASN dalam menjalankan tugas hendaknya mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Ada tuntutan kreativitas bagi setiap individu dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sedikit masukan dari saya,
Perlunya penerapan komitmen mutu di tempat kerja. Hal ini untuk mewujudkan nilai dasar yang efektif, efisien, kreatif, dan inovatif. Karena dengan mewujudkan komitmen mutu tersebut akan meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mampu berpikir dengan konsep out of the box dengan maksud harus berpikir kreatif dan memiliki nilai tambah. Implementasinya berguna untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menghindari perilaku kolektif yang tidak menguntungkan, kemudian ketaatan terhadap hukum dan tuntutan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.